Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Widodo Budi Kurniawan dari jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan praktikum mengenai fungsi dioda sebagai penyarah, baik pada penyarah gelombang penuh maupun penyarah setengah gelombang. Anda dapat melihat rangkaiannya seperti yang di modul yang sudah saya berikan, saya share. Di situ bagaimana ini? Jadi di sini konsepnya ini kita menggunakan transformatornya adalah CT. Di sini ada CT transformator. Jadi nanti kalau setengah gelombang itu kita cukup menggunakan satu dioda saja, seperti itu. Satu dioda saja, dan ini adalah inputnya masih berupa gelombang sinusoidal. Setelah melewati sebuah dioda, maka keluarannya nanti bagian bawah ini akan naik ke atas, tertarik ke atas. Paling sederhananya seperti itu, sehingga bentuk gelombangnya nanti akan ada puncak, datar, puncak, datar, puncak, datar, seperti itu. Lalu kalau penyarah gelombang penuh itu bisa menggunakan dua dioda atau bisa juga menggunakan 4 dioda sebagai jembatan atau bridge, seperti itu. Tapi 2 dioda sudah bisa, tetap kita gunakan trafo CT juga. Maka di sini akan ada 2, ini masukan pertama, masukan yang kedua, kemudian nanti akan fungsi gelombangnya setelah melewatin dioda, kedua dioda, maka akan membentuk seperti ini. Ini hakikatnya adalah sudah DC, cuman masih ada ripple. Nah, bagaimana menghilangkan ripple ini? Tentunya nanti bisa kita tambahkan dengan kapasitor. Semakin tinggi nilainya kapasitor, maka tegangan ripple-nya ini akan semakin berkurang. Jadi bisa kita lihat di sini. Saya ambilkan dahulu, kontrol saya ini dulu, penanya saya bukan. Jadi ini tadi yang gambarnya. Nah, sekarang di sini yang perlu diperhatikan adalah tadi ada sumber tegangan. Jadi nanti sumber tegangan itu perlu diperhatikan adalah di sini ada persamaan ya. Tegangan, jika tegangannya sinusoidal, maka V maksimum adalah V max sin omega T. Tegangan efektifnya bagaimana? Yang akan kita gunakan adalah tegangan efektif atau VRMS, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan adalah bahwa VRMS atau V efektif adalah tegangan yang dibaca oleh alat berupa voltmeter, seperti itu. Tetapi ketika kita menggunakan osiloskop, maka tegangan yang dibacanya adalah tegangan puncak, seperti itu. Jadi itu pembedanya. Maka persamaannya di sini adalah V efektif atau VRMS itu adalah V puncak dibagi akar 2. Sekarang kita inginkan V efektifnya adalah 220, sama dengan berarti V puncaknya dibagi akar 2, sehingga V puncak yang nanti akan kita setting di sinusoidalnya adalah 220 dikali akar 2 atau sekitar 311,127, seperti itu. Terus yang kedua adalah di transformatornya. Di transformatornya sebentar saya hidupkan pensilnya, hidupkan, sehingga di sini kita bisa lihat untuk transformator di sini kita bisa hitung berapa nilai yang akan kita inginkan. Misalkan kan berarti di sini input ya, V inputnya ya, V inputnya, V in, dan di sini akan ada V out-nya, seperti itu, V out, seperti itu. Jadi di sini V out ya, V out, seperti itu. V out, berapa V out yang akan kita inginkan? Maka tentunya itu tergantung kepada lilitan di sini, seperti itu. Karena ini trafonya trafo CT bukan trafo engkel ya, seperti itu. Maka persamaannya ya kita anggap ini misalkan yaitu induktansi pada kumparan primer
yang sama aja dengan apa? V primer atau V in dibagi V sekunder atau V out dikuadratkan dikali LS, seperti itu. Yaitu induktansi pada nilai pada sekunder. Kita masukkan V primernya tadi itu adalah V in, ya, berarti kita dapatkan 220 dibagi, misalkan kita inginkan 12 volt lah ya, 12 volt, maka ini dikuadratkan dan kita anggap induktansi pada sekundernya itu 1. Anggap 1. Ini bukan berarti nanti ketika Anda membuat transformator maka persamaannya langsung persamaannya adalah langsung LS-nya 1. Ini hanya simulasi seperti itu, karena apa? Nanti tentunya persamaan ini tentunya apa? Nanti akan digunakan seperti itu. Jadi saya naikkan dulu. Jadi ketika nanti Anda membuat transformator ya tidak mungkin mendapatkan induktansi LS yang nilainya 1, pasti akan lebih seperti itu. Jadi karena ini kita menggunakan Proteus simulator yang tentunya nilai-nilainya harus ideal seperti itu. Jadi dari sini kita akan dapatkan berapa nilai LP-nya, yaitu bahwa LP sama dengan apa? Bahwa LP sama dengan, ya kita coba hitung dulu menggunakan kalkulator, maka akan kita dapatkan sebentar 220 dibagi 12 kali 18 titik. Oke, yaitu 36.1. Oke, bagus. Baik, seperti ini. Jadi nanti akan kita dapatkan nilai-nilai yang akan kita substitusikan atau kita gantikan di propertiesnya itu. Yang pertama adalah nilai untuk setting. Ini adalah, maaf, tunggu, pennya harus saya hidupkan dulu. Ini adalah setting V inputnya, V unit, dan ini adalah nilai ini adalah, nilai yang ini adalah untuk apa? Trafo seperti itu. Oke, baik. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan Anda pelajari di teoritisnya seperti itu atau di buku-buku elektronika dasar. Baik, kita langsung saja masuk ke Proteus. Saya ketik dulu Proteus. Terus masuk ke Proteusnya. Tunggu sebentar ya. Nah, kita buat new project. Kita buat di sini adalah dioda sebagai penyarah gelombang AC. Next hingga akhirnya kita dapatkan ini. Baik, seperti yang di penuntun, maka bahan-bahannya adalah ini, ada transformator, sumber AC, resistor, dioda, osiloskop, dan AC voltmeter. Baik, diodanya kita gunakan di sini. Diodanya IN4001 ya, nanti silakan Anda cari apa diodanya menggunakan dioda diodes IN41 diodes. Nih, dioda
N41 rectifier. Oke, terus kita tambah lagi transformator. Oh, apa di sini tadi? Tunggu. Ya, transformer. Bahasa Inggris transformer. Kita cari yang CT, center tap nih. Oke, kemudian kita cari alternator. Oke, kemudian kita cari resistor. Oke, baik, kita mulai merangkai seperti yang di gambar, seperti yang ini rangkaiannya. Nanti kita dapatkan ini seperti ini. Oke, saya zoomkan sedikit ya. Bagus. Di sini ini ada gelombang alternatornya, sinusoidalnya. Nanti kita cek menggunakan voltmeter apakah benar 220 mendekati 220, dan ini transformator TT. Ini ada satu dioda. Nanti kalau untuk penyaras setengah gelombang, kalau untuk gelombang penuh tinggal digabungkan saja. Di sini ada resistor yang bernilai 10K atau 470, bisa saja nanti seperti itu. Dan di sini akan kita dapatkan berapa nilai tegangan DC-nya. Kalau semakin tinggi ini maka otomatis akan terjadi penurunan, karena ini yang dibaca adalah tegangan yang melewati resistor seperti itu, bukan tegangan di sini. Tapi hakikatnya ini nanti kita bisa uji apakah dia sudah menjadi setengah gelombang atau tidak. Itu terlihat di osiloskopnya. Nanti di sini yang warna kuning itu adalah gelombang inputnya, seperti itu, masih bolak-balik. Kemudian warna orange itu adalah setelah ngelewatin dioda. Baik, kita buktikan. Kita rangkai-rangkaiannya. Pertama kita ambil dulu alternator, kita letakkan di sini saja. Kemudian kita ambil transformatornya. Baik, saya coba letakkan di sini. Tunggu, ini terlalu ketinggian. Kita ambil voltmeter AC. Untuk apa? Untuk melihat berapakah tegangan yang dihasilkan, seperti itu. Baik, kita setting dulu. Ini tadi berapa? Kita lihat kalau lupa. Edit properties, kemudian kita lihat di sini tadi 311.127. Berarti kita ganti nilainya di sini adalah bukan 6 volt, supaya kita menginginkan keluarannya 220 volt, maka kita setting menjadi 311.127. Ingat, terus tentunya di sini bukan 1 Hz, frekuensi PLN adalah 50 Hz. Oke, kita coba nanti. Kemudian kita setting juga di ini transformatornya, primary induktansinya tentunya LP-nya tadi kita lihat LP-nya adalah 336.1. Baik, 336.1. Sementara total secondary-nya kita lihat dari gambar totalnya berapa di sini. Jadi ini hanya 1 dan ini ada 1. Berarti total secondary-nya ada 2. Berarti di sini kita ganti dengan 2. Kemudian sudah kita okekan. Baik, kemudian kita masukkan diodanya. Kita letakkan saja misalkan di sini diodanya.
Terus sebelum kita masukkan dioda, kita cek dulu betul tidak tadi keluaran dari transformator itu adalah 12 volt seperti itu. Baik. Oke. Ya, gambarnya ini kita biarkan. Terus kita groundkan, kita ambil ground. Bagaimana kita ambil ground? Klik saja, klik kanan, ambil place, kemudian ambil terminal, ambil ground. Baik, kita letakkan di sini saja misalkan. Groundnya berarti dari sini. Oke, selanjutnya kita ambil resistor, maaf, ini. Baik, kita ambil resistor, kita ganti resistornya, kita rotasi terlebih dahulu. Oke. Kita lihat, kemudian oke, kita ambil juga voltmeternya juga. Kita lihat berapa tegangan di pembebanannya. Kita ambil flash, kita ambil ground terminal, terus kita ambil ground. Bisa tidak groundnya dikesinikan semua? Bisa saja, seperti itu, nggak masalah. Seperti itu. Anda mau tidak menambahkan ground yang di sini tidak masalah, Anda tambahkan lagi saja langsung ke sini, seperti itu. Itu juga nggak masalah. Kemudian yang terakhir adalah kita ambil osiloskop. Baik, kita ambil osiloskop sini. Tentunya yang perlu Anda perhatikan di sini nanti akan saya ketika di run. Ini kita ambil misalkan sebelum masuk ke dioda, kita hitung dulu bagaimana bentuk keluarannya, terus yang setelah keluar dari dioda itu kita misalkan di sini di input, maaf, kita input di input C saja. Yes. Oke. Baik, ini sudah, saya pikir kita coba zoom. Oke, baik, kemudian kita run. Nah, di sini langsung muncul. Ini adalah bentuk dari osiloskopnya. Tunggu dulu, kita lihat dulu. Di sini 219 ya. Itu sudah mendekati 220 karena ada pembebanan di sini. Seperti itu. Dan kemudian keluaran dari trafo itu benar sudah 12 volt, dan di sini karena adanya pembebanan yang cukup besar 10 kilo, maka di sini ya tentu mengalami penurunan yang cukup drastis dari 12 menjadi sekitaran 7 atau 8 yang tentunya nilainya tidak begitu stabil karena adanya bolak-balik di sini ya, masih ada ripple dari sini. Baik, coba saya stop dulu. Bagaimana kalau ininya saya kecilkan nilainya, propertiesnya. Nah, maaf, propertiesnya saya ganti misalkan 470 saja, 470 ohm. Nah, oke. Ya, masih sama ya. Bagaimana nanti ini masih bisa. Lalu baik, sudah. Selanjutnya kita lihat di sini kita menggunakan A dan C. Berarti untuk di sini ada channel A, C, B dan D. Berarti yang B dan D nya kita off kan dulu.
supaya apa, ini yang warna biru kita off kan supaya tidak ada ya, kita off kan, yang D nya juga kita off kan. Oke, baik, selanjutnya bagaimana, kita misalkan kita buat dulu ini channel, kita lihat ground di ini di sini dan ground yang di D juga di sini. Baik, bagaimana kalau misalkan groundnya kita samakan supaya nanti itu kita buat di 0 seperti itu, groundnya kita nolkan, ini juga kita nolkan, kita putar-putar saja di sini supaya 0. Oke, hingga kita lihat di sini kita gunakan fold dip-nya berapa, fold dip-nya ini adalah menggunakan 5, di sini juga 5 seperti itu, dan ini tentunya yang terakhir kalau saya putar ke sini ini bisa menjadi berapa seperti itu, kita gunakan 5. Yang kecil ini bisa saya putar-putar berapa seperti itu, tapi saya nolkan saja supaya sama, dan ini kita gunakan 5. Baik, sekarang kita buat yang di sini AC, yang di sini juga AC, di sini sudah DC ya. Baik, di sini terlihat ya seperti itu. Ini kalau ini bagaimana mengatur yang ini, lebarnya ini supaya agak kecil, maka kita gunakan yang di sini yaitu untuk menghitung time diff-nya, kita putar-putar nih ya, nih ya. Nah, kita coba pakai, jangan terlalu sempit banget. Nah, baik, berarti kita gunakan yang 5. Time diff-nya ini adalah time diff untuk mengukur berapa nanti frekuensi yang digunakan. Berarti kalau time diff itu satu gelombang, seperti berarti satu gelombangnya berapa nanti seperti itu. Kita hitung saja apakah betul ini nanti 50 Hz kalau untuk yang sinusoidalnya. Tentunya dari sini ke sini berapa? Ini 1 2 3 4 kotak kalikan YV kalikan YH kalikan ST, rumusnya seperti itu. Baik, itu nanti di teori dibahas seperti itu. Di sini kita lihat bahwa yang A, kalau kita lihat dari sini, yang A itu adalah input sebelum melewatin tegangan sebelum melewatin dioda. Sementara channel C itu adalah yang setelah melewatin dioda. Dan dapat kita lihat di sini, kita lihat yang kuning, warna kuning adalah warna kuning. Itu adalah yang sebelum melewati dioda masih apa, berupa gelombang sinusoidal bolak-balik. Setelah melewati dioda maka apa, yang bagian bawah keangkat ke atas seperti itu. Jadi naik datar, naik datar, naik datar, naik datar. Nah, karena ini menggunakan simulasi maka tentunya datarnya benar-benar datar seperti itu. Itu untuk setengah gelombang, dioda setengah gelombang. Kita stop terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan Anda ubah-ubah sesuai dengan di penuntun permintaannya. Ini kita coba pakai 12 volt seperti itu. Bagaimana kalau untuk yang berapa, bisa 9 volt maupun 15 volt. Baik, sekarang saya kecilkan terlebih dahulu dan kita coba percobaan untuk yang rangkaian dioda penuh, penyarah gelombang penuh, yaitu ubah nilai tegangan trafo 9 volt dan 5 volt dan catat hasil pada tabel tabulasi data. Lakukan kembali penyarah gelombang penuh. Adapun tampilan rangkaian pada program tes adalah sebagai berikut ya, seperti ini. Sama saja, tinggal apa, kita tambahkan satu dioda. Baik, kita tambahkan satu dioda. Tentu groundnya yang kita pindahkan dahulu. Coba kita lihat di gambar rangkaiannya. Dah, baik, bisa saja nggak dipindahkan. Oke. Kita cuma nggak usah pindahkan. Kita tambahkan satu AC voltmeter di sini saja. Kita gabungkan dari sini,
dan kita tambahkan satu dioda. Oke, misalkan diodanya di sini, misalkan. Kemudian dari dioda ini kita hubungkan maaf. Oke, baik, kemudian kita lakukan runningnya. Adakah kita lakukan running? Oke, sudah ya, tetap ya. Kemudian kita running. Baik, ini rangkaiannya. Kita coba perbesar terlebih dahulu. Oke, kemudian kita running. Nah, di sini tampak apa? Osiloskopnya. Yang tadi datar, naik, datar, ya kan? Tetapi sekarang udah naik seperti itu. Untuk menghilangkannya ini, naik ini, ripple ini, bisa Anda tambahkan kapasitor. Misalkan Anda tambahkan kapasitor di luaran dari dioda, kedua dioda tersebut. Misalkan, baik ya, saya coba stop dahulu. Misalkan saya tambahkan kapasitor, misalkan nanti seperti itu. Maaf, bahasa Inggris kapasitor. Oke, kita ambil kapasitor. Kita ambil yang radial kapasitor yang elko. Kapasitor elektrolit kita ambil misalkan, tunggu, volt kurang gitu. Ya, nih elektrolit yang kita ambil 6 nih. Misalkan 16 volt, dia adalah 1000 mikrofarad. Misalkan. Oke, kita ambil mana? Di sini. Misalkan di sini. Kemudian kita rotasikan. Kita bisa gabungkan dari sini, sini. Kita coba run. Nah, sudah benar-benar datar ya. Kalau kita tambahkan, artinya apa? Ripple-nya itu benar-benar sudah menghilang. Coba kita itu kalau nilai kapasitornya adalah berapa ini tadi? 470. Maaf. Nilai kapasitornya adalah kenapa ini? Ini harusnya yang 1000 mikrofarad. Nah,
Tapi kalau misalkan saya ganti dengan 100 mikrofarad, maka getaran bagaimana hasilnya? Masih ada ripple yang nampak seperti itu ya. Jadi salah satu fungsinya kalau untuk menghilangkan ripple itu tadi, ripple dengan ripple-nya tentunya Anda bisa tambahkan resistor ataupun tambahkan kapasitornya besar seperti itu. Baik, di sini tegangan ripple ini ada persamaannya ya. Silakan Anda lihat di teoretiknya bagaimana untuk memperbesar untuk mengecilkan tegangan ripple ini. Tentunya dengan ditambahkan kapasitor dia akan tegangan ripple ini semakin kecil seperti itu. Tetapi ketika tidak ditambahkan kapasitor maupun resistor, maka otomatis kita stop lagi. Saya buktikan, misalkan ini saya delete saja wire-nya, maka di sini sama saja tidak dihubungkan dengan kapasitor, maka akan kita dapatkan tegangannya adalah masih ripple-nya yang tinggi seperti itu. Mungkin silahkan Anda coba, Anda hitung nanti tentunya terkait dengan luaran di sini. Itu saja sedikit tutorial terkait dengan fungsi dioda sebagai gelombang penyarah gelombang, baik penyarah setengah gelombang maupun gelombang penuh. Semoga video tutorial ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.